Saudara dan saudari, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita Provinsi MSI Indonesia edisi 31 Oktober 2024. Hari ini kita merenungkan tentang tema kita adalah Yesus adalah utusan Tuhan dan mediator keselamatan. Refleksi dan renungan ini bertolak dari bacaan liturgi harian kita pada hari ini adalah Rasul Paulus kepada umat Efesus dan dipuncaki oleh bacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 35. Saudara dan saudari dalam Tuhan, penginjil Lukas menunjuk dengan tegas bahwa Yesus adalah utusan Allah dan mediator keselamatan bagi manusia. Hal ini dijelaskan oleh Lukas dengan menempatkan Yesus pada pusat peribadatan orang Yahudi di Yerusalem. Dalam perspektif perjanjian lama, Yerusalem adalah pusat ibadat di mana orang beriman berjumpa dengan Allah melalui doa-doa mereka secara langsung. Sementara dalam perjanjian baru, Lukas melukiskan bahwa Yesus adalah utusan Allah dan mediator keselamatan yang tugas dan fungsi utamanya adalah ia tampil sebagai pengantara yang menjembatani niat hati umat beriman terhadap Allah dan apa yang dikehendaki Allah atas diri umatnya. Maka melalui Yesuslah doa-doa umat Allah dapat terkabulkan karena sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa demikian? Bagi Lukas, di satu sisi Yesus adalah kehadiran Tuhan yang hidup. Dia adalah satu-satunya utusan Allah yang kepadanya Allah berkenan. Maka Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah secara baru di dalam dan melalui Yesus. Pada sisi lain, keperkenanan Tuhan atas diri Yesus sebagai utusan Allah dan mediator keselamatan karena dia rela berkorban dan mati di Yerusalem sebagai silih atas dosa-dosa manusia karena Yesus tanpa dosa. Saudara dan saudari dalam Tuhan, itulah mengapa Yesus tanpa takut terhadap rencana pembunuhan Herodes, bahkan ia rela menderita dan mati di Yerusalem. Dengan tegas Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu," maksudnya Herodes, "Aku mengusir setan dengan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok dan pada hari yang ketiga aku selesai." Maksudnya saudara dan saudari, ialah ia akan mati dibunuh di Yerusalem, namun pada hari ketiga ia akan bangkit. Pada saat itu orang-orang akan berkata, "Terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Sebab dia adalah Mesias yang dikasihi Allah dan Putra Allah, dan kepadanya Allah berkenan. Dan semua orang akan mendengarkan apa yang dikatakan dan melihat apa yang dilakukannya. Inilah bukti saudara-saudari, Yesus adalah utusan Allah dan mediator keselamatan. Saudara-saudari dalam Tuhan, dalam konteks ini sebagai orang beriman akan Yesus menurut Rasul Paulus, kita pun dipanggil menjadi utusan Tuhan dan mediator keselamatan bagi manusia. Meskipun kita harus berkorban untuk itu. Namun agar pengorbanan itu tidak sia-sia, maka kita harus bertahan dalam pelbagai godaan, terutama tipu muslihat setan dengan menggunakan perisai iman sebagai perlengkapan senjata Allah yang berbuah pada kebenaran, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan sebagai perisai kasih. Namun kita pun akan memperoleh kemenangan dalam Tuhan sebagai perisai pengharapan. Saudara-saudari, semua itu akan terjadi jika kita selalu berdoa dalam Roh Kudus, sehingga kita tampil sebagai utusan Tuhan dan mediator keselamatan bagi manusia seperti Yesus
lakukan. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin.